Orang-orang di desa itu kalau ngopi pasti ditambah gula. Enggak semua, Mas. Semua. Aku Enggak yang dong. dari desa loh. Iya, oke, valid. Dan menurutku itu fine-fine aja. Kenapa coba? Karena orang desa habis ngopi nyangkul, Pak. Iya, butuh energi Butuh kan. energi kan. Oke. Makanya meskipun mereka konsumsi kopi gula, kopi manisnya itu tinggi, mereka six pack. Kamu tau nggak bedanya kopi-kopi style Itali dengan kopi-kopi style Australia? Kopi saset bukan kopi asli itu sebenarnya enggak terlalu benar. Jadi kopi saset itu kopi asli. Saset adalah kemasan pertama. Oke. Jadi kopi-kopi drip bag pun, drip bag itu yang ada kayak saringannya itu kan Ya, ya. kemasan saset juga kan. Oke. Nah berarti kan itu kan kopi asli. Oke, katakanlah yang kita maksud kopi saset itu kopi instan. Ada perbedaan antara kopi instan dan produk instan rasa kopi. Kamu tau nggak sih kalau sebenarnya gula Jawa dan gula aren itu berbeda? Tahu lah, emang ada yang nggak tahu? Emang ada yang nggak tahu? Gula Jawa itu dari tebu kan? Apa dari pohon? Salah satu rasa paling dari kopi susu itu kan kopi susu karamel. Betul. Sekarang ada salted karamel tuh yang lagi ngetren banget. Cuman tahu nggak karamel itu sebenarnya itu hanya gula pasir yang dicairkan. Itu bukannya semua orang udah tahu nggak sih? Hei, ini pasti banyak orang yang mengira karamel itu sirup. Iya sih, gula pasir yang dicairkan, kemudian molekulnya itu kan kepisah-pisah, warnanya beda, menjadi rasanya agak sedikit lebih pahit. Itu memang aslinya kayak gitu. Cuman sekarang orang-orang tuh banyak yang tahu kalau karamel itu ya sirup karamel. Ya, sirup rasa karamel yang udah karamel jadi. itu. Mereka masih banyak yang nggak tahu kalau ternyata karamel itu sebenarnya sesimpel gula pasir yang dipanasin kan, sampai akhirnya menjadi mencair dan kecoklatan. Ada proses namanya karamelisasi itu sebenarnya. Iya, itu kan proses kan? Itu Proses gula yang mengkaramelisasi karena dipanaskan. Iya, jadi karamel itu adalah bentuk evolusi dari gula pasir yang dipanaskan. Nah, Sekarang menjadi pertanyaan nih. Jadi karamel itu rasa, warna, atau bentuk? Gimana coba? kayaknya semuanya deh. Kayak semuanya. Kayaknya Kalau semuanya deh. Benar. Kalau kita ngomongin warna, ya warna yang seperti gula cair saat proses karamelisasi. Kalau kita ngomongin rasa, ya rasa manis yang agak-agak ada pahit gosongnya. Kalau kita ngomongin bentuk, ya bentuk gula pasir yang sudah menjadi cair dan agak kecoklatan. Oke, gitu. agak kental gitu ya. Iya, Tapi jadi- masa orang-orang nggak tahu sih karamel tuh dari gula? Hei, kok bisa? Common sense is not so common ternyata ya. Nah, karamel itu kan bisa rasa, bisa warna, bisa bentuk. Sekarang aku tanya, kalau red velvet, Kue. Red velvet itu rasa juga ada red velvet kan? Apa itu taro ya sebenarnya? taro yang warna merah. Taro yang warna merah ya? Jadi ini, apakah red velvet itu rasa atau warna Atau cake? Oke, bener. Top produk gitu ya. Nah itu silahkan dijawab sendiri-sendiri gitu ya. Karena kalau kita sebenarnya ini ya, mungkin ini akan agak kontroversi. Kalau aku bilang red velvet itu sebenarnya hanya coklat yang berwarna merah. Coklat yang berwarna merah. Sebenarnya rasanya itu lebih dekat ke coklat menurutku sih. Apalagi yang dark red velvet, red velvet tapi dark. Harusnya red velvet itu kan harusnya sudah warna tersendiri ya. Yeah. Ini dark extra red velvet. Ini kayak Oreo juga gak sih sebenarnya? Krisis juga gak sih? Ah itu dia, Oreo itu apa? Oreo itu brand. Heeh. Brand cookies kan sebenarnya. Tapi ada yang Blackpink. Ada yang Supreme. Oke lanjut ah. Apalagi tentang kopi dan Kopi dan manis-manis. Nah ini ya. Menariknya tuh kayak gini, kalau kita ngomongin kopi dan gula, orang-orang di desa itu kalau ngopi pasti ditambah gula. Nggak semua, Mas. Semua. Enggak Aku yang dong. dari desa loh. Iya, oke, valid. Dan menurutku itu fine-fine aja. Kenapa coba? Karena orang desa habis ngopi nyangkul, Pak. Iya, butuh energi Butuh kan. energi kan. Oke. Makanya meskipun mereka konsumsi kopi gula, kopi manisnya itu tinggi, mereka six pack. Oke. Six pack. Karena energinya terpakai. Benar terpakai. Tapi kalau kamu itu cuman rebahan, Scrolling TikTok, pengangguran pula, terus minumnya kopi manis-manis, ya membesar. Oke. Nah, cuman itu tadi kalau memang orang desa itu, terutama di desaku ya. Nah ini menarik nih. Ada yang kopi campur gula pasir, ada juga kopi yang campur gula Jawa. Dan gula Jawanya itu nggak direndam tapi dicemil. Gula Jawa.
Jadi kopinya pahit. Bukan gula aren itu. Bukan. Nah ini itu perdebatan nih nanti lagi dulu nih. Oke. Iya. Nah, jadi kopinya itu hiteman, diseruput, kemudian gula jawanya itu dicemil. Jadi gini, nyeruput pahit kan. Pahit. Habis itu dicemil. Oke. Itu dulu aku suka banget kayak gitu. Kadang pakai kopi, kadang pakai teh, tapi gula jawa itu bisa dijadikan cemilan. Udah kayak bule ya? Bule enggak? Bule kan crackers gitu atau roti. Enggak, tapi ini gula Jawa sih. Gula Jawa sih, Mas. Jadi itu memang orang di desa, terutama di desaku ya, yang bisa aku lihat, memang sangat dekat dengan gula. Oke. Dan kopi maupun teh itu harus dengan gula, mostly dengan gula Jawa, dan biasanya gula Jawanya itu yang sudah dipecah-pecah, kemudian bisa dicemil sambil menikmati kopi atau teh. Oke, walaupun mereka mesennya pahitan atau irengan gitu tetap Enggak pesen bikin, Pak. iya, mesen sama istrinya kan? Oh ya benar. Pesen sama istri. Bu, benar. irengan weh. Ya benar. Ya. Tapi Ya, tetap itu. nyemilnya pakai gula Jawa. Gula Jawa. Kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya gula Jawa dan gula aren itu berbeda? Tahu lah, emang ada yang nggak tahu? Emang ada yang nggak tahu? Gini loh. Kan kalau kita ngomongin es kopi susu gitu. Hah, Es kopi susu gula aren dan es kopi susu gula Jawa itu beda, Pak. emang ada yang menu es kopi susu gula Jawa, Pak? Ada dong. Serius? Ada. Alternatifnya gula aren tuh ada. Jadi ada memang pakainya itu gula aren yang dicairkan, ada juga yang gula Jawa dicairkan. Oke. Nah, kalau menurutmu bedanya di mana? Beda di gulanya dong. Beda di sumber gulanya maksudnya. Apa sumber gulanya apa? Kalau gula Jawa itu dari Pohon Jawa. Apa? Ayo. gula Jawa itu dari tebu kan? Apa dari pohon? Sorry. Ada yang tadi bilang ada yang nggak tahu perbedaannya. Aku kalau gula aren tahu, bentar. Ayo. Dari pohon kelapa sama pohon aren. Nah, itu dia. Jadi ada yang nyebut gula kelapa, ada yang nyebut gula Jawa. Jadi kalau gula Jawa itu atau gula kelapa itu diambil dari nira pohon kelapa. Oke. Nah, kalau gula aren ya diambil dari nira pohon aren. Nah, di tempatku, di desaku itu 90% profesinya itu adalah petani gula Jawa, gula kelapa. Oke. 10% sisanya buruh. Buruh gula Jawa juga. Oh. Jadi 100%. Yang ngepacking gitu. Betul. Oke. Jadi, nah ini, kamu tahu nggak proses pengambilan gula Jawanya itu gimana? Proses pengambilan niranya itu? Nggak tahu. Jadi kan pohon kelapa itu kan tinggi-tinggi kan? Ah. Sebelum jadi kelapa, Oh, pas masih buah kecil-kecil itu. itu ada namanya wolo kalau bahasa Oke. Jawanya. Nah, jadi saat belum dia itu jadi kelapa, itu sudah harus dipotong. Oke. Jadi para petani gula Jawa itu akan memanjat pohon kelapa sampai ujung, kemudian mengiris itu wolonya itu seiris demi seiris. Oke. Diiris kemudian dikasih itu bumbung namanya, untuk ditunggu nanti sorenya diambil dan menetes. Oke. Nah, jadi kalau ada pohon kelapa yang dia itu sudah jadi kelapa, dia sudah tidak bisa menghasilkan Gula Jawa. gula Jawa karena Oke. memang ya sebenarnya bisa, tapi sudah tidak bisa dengan satu sumbernya itu, karena kan biasanya dari wolo itu yang nanti kemudian menjadi itu Gula kelapa. Jawa, oke. Jadi sebelum jadi kelapa sudah harus diirisin sedikit demi sedikit. Oke. Dan setelah niranya itu jadi kemudian dimasak Sampai coklat. sampai coklat, Oke. sampai menjadi karamel. Sebenarnya prosesnya karamelisasi juga. Karamelisasi benar-benar. Iya Itu kan? jadi sebenarnya sudah menjadi karamel duluan. Nah, habis itu baru dicetak menjadi itu, bisa pakai batok, bisa pakai bentuk lingkaran. Tapi rasanya agak beda ya memang gula aren beda sama beda gula Jawa. Gula aren tuh lebih ada pahit-pahitnya, lebih Iya, pekat. gula Jawa tuh lebih manis kan. Betul, lebih light lah. Iya. Lebih kalau ngomongin gula aren kita lebih tebel lah, lebih bold rasanya. Oke. Jadi makanya kalau sebenarnya kalau es kopi susu gula aren, kita bisa menggunakan gula aren yang lebih sedikit. Tapi sudah terasa manis dan itu bold. Kalau misalnya pakai gula Jawanya harus sedikit lebih banyak. Oke. Gitu. Dan pohon aren itu lebih susah, lebih ekstrim sih menurutku sih. Karena Karena tumbuhnya bener dan banyak itu sisik-sisiknya itu loh yang Oke. membuatnya susah. Gitu. Oke. Yang dibikin ara juga itu kan? Iya sih. Bener kan? Fermentasi dari itu. Sebenarnya iya, nira itu baik Kelapa ataupun aren. maupun aren itu kalau difermentasi mentok bisa memabukkan itu Iya sebenarnya. kan? Iya itu.
Menarik. Oke. Itulah pergula-gulaan. Ya betul. Bagi teman-teman yang mau beli gula, Enggak mas, kita nggak jual gula. Enggak ya? Enggak. Mungkin kita karena ini podcast makan minum sehat, kita harus kasih rekomendasi. iya. Bahwa jangan terlalu banyak makan dan minum manis teman-teman. Tuh kampanyemu gula loh mas. Tapi harus diimbangin kan. Nah, itu dia. Kayak orang desa tadi Betul. kan. Jadi gini, aku bisa bilang makanlah manis, minumlah manis jika aktivitas fisikmu barbar. Ya betul. Karena kalau enggak, kamu enggak ada energi untuk itu. Betul. Itu dia. Jadi kalau kamu pelari 10K setiap hari, habis itu nge-gym, habis itu kerjanya jadi barista yang super rame coffee shopnya, itu makan minum manis tidak apa-apa. Nah, Tapi kalau benar. pengangguran, beban Iya. keluarga, Itu pesen es tebu aja harus less sugar itu kan. jangan. Intinya kalau energi kamu banyak ya dikeluarin. betul, iya, jangan ditahan. Karena gula itu juga bakalnya energi kan. Iya benar. Iya, karena serius tubuh itu butuh gula. Dan Karena kita dia juga- butuh, salurkanlah. Kamu tahu nggak bedanya kopi-kopi style Itali dengan kopi-kopi style Australia? Beda style barnya. Enggak, kalau barnya justru relatif sama. Oh iya. Karena fun fact-nya, kopi-kopi style Australia itu mengadaptasi kopi-kopi dari Italian style. Oke. Karena sejarahnya dulu imigran dari Italia itu setelah Perang Dunia II itu kan banyak yang di Australia dan Selandia Baru mereka tuh membawa konsep bar orang Italia. Iya, oke. Nah tapi Bedanya? perbedaannya tuh gini, orang Italia itu sangat stick to the basic. Oke. Kayak kopi itu harus gini. Nah, Ada pakemnya. Ada pakemnya. Oke. Orang Australia itu lebih eksploratif. Makanya kalau di Italia itu espresso dengan gula itu masih umum dan espresso itu harus pekat gosong. Kalau di Australia udah kopinya sudah di roasting dengan lebih terang dan lain-lain. Oke. Penyebutan namanya juga akhirnya beda kan. Kalau di Australia kita kenal flat white, Oke. ada long black, ada macam-macam, ada magic juga. Oke. Kalau di Italia ya kita Americano, kenal americano, espresso, cappuccino, Ya. cafe latte dan lain-lain. Jadi penamaannya beda, ada yang sama tapi ada yang beda, kulturnya beda dan rasanya jauh berbeda. Karena kalau yang di Australia itu lebih eksploratif. Oke. Lebih bisa menerima perkembangan. Oke, nggak terlalu stick di pakem-pakemnya tadi ya. Kalau orang Italia semuanya kayak gitu nggak sih? Pizza tuh harus gini, spaghetti tuh harus gini, kopi tuh harus gini. Banyak kan ngatur nih orang Italia. Ayo, itu lahir dari sana kok. Iya sih. Jadi ada Italian style dan Australian style. Nah, Australian style itu yang lebih eksploratif. Oke. Italian style yang lebih tradisional. Indonesia nggak mau bikin? Apa? Indonesian style. Iya. Nah, biasanya Indonesia itu biasanya menggabungkan duanya. Kadang ada Oh. kadang ada long black juga, ada americano juga. Oke, Kadang ada di- cafe latte, ada flat white juga. Itu kan Oke. sebenarnya kan dicampurkan kan gitu. Nah, kan kalau misalnya yang kopi-kopi style Italia itu kan lebih tradisional kan. Jadi secara definisi, sebenarnya espresso itu minuman tradisional, Pak. Kayak jamu kalau di Kayak kita. jamu mungkin. Espresso itu minuman tradisional Italia. Oke. Di sini wah modern ya. Iya, culture nih bro, espresso. Ya. Iya, sementara kopi tubruk tradisional ditinggalkan. Iya ya. Itu di Indonesia kayak beras kencur kayak. Bro Tawali. Tuali. Nah, kamu sadar nggak kalau sebenarnya orang Indonesia, terutama orang kampung, itu lebih suka kopi-kopi style Italian. Karena lebih simpel. Bukan. Karena? Lebih pahit. Oke. Jadi kopi-kopi Italia, kalau kita ngomong Italian roast, itu kopi yang di roasting sangat gelap. Oke. Gosong kinclong-kinclong sampai kayak kurma. Jadi Kopi rasanya kayak kurma. rasanya bener-bener cuman pahit, pekat, gosong. Oke. Sementara yang di Australia dan di Lebih light dunia ya? kan lebih light kan. Nah, orang kampung di tempatku terutama itu lebih suka kopi yang pahit, pekat, Pak. Kopi ireng biasanya. Kopi ireng. Oke. Itu Italian roast, Pak. Kopi ireng itu Italian. Italian roast, nyangrai-nya pakai wajan nggak apa-apa, tapi itu Italian roast, Pak. Oke. Secara tidak langsung mereka tuh sudah menerapkan budaya Italia di Jawa. Luar biasa. Di roasting gelap bahkan kadang sampai hancur saat proses sangrai. Enggak mas, itu jadi arang mas. Jadi arang, tapi kan makin gelap makin gosong, tambah gula. Oke. Jadi orang Italia juga kopi hitam pekat, espresso tambah kayak gula. Orang Jawa di kampung Kopi sebelum ireng. bertani, sebelum ngarit, kopi hitam, Gula merah. gula merah. Oke. Cakep itu. Itu Oke. dia. Itu Untuk dia. menutup episode kali ini ternyata Ternyata orang kampung itu banget. Italiano sekali. Italian banget. Jadi Yoi. jangan remehkan selera orang kampung karena itu adalah seleranya orang Italia. Jangan remehkan Gennaro Gattuso, Apa itu? Del Piero, Paolo Maldini.
Itu aja teman-teman episode Karena PMS kali ini. kami akan melanjut makan ini Ya, sampai habis. Sekali lagi terima kasih Suburbans buat teman-teman yang mau burger terenak in this town. Dadah. Bisnis Starling lebih cuan daripada bisnis coffee shop. Teman-teman tahu Starling nggak? Pada tahu Starling nggak? Itu kan kok Starbucks keliling lah. Starbucks keliling Kreatif gitu. juga itu. Ini Indonesia emang suka bikin singkatan ya. Yang itu kan yang pakai sepeda kemudian bawa rentengan banyak itu kan. Yes, ada Nutrisari, ada kopi, Ada kental manis. ada kental manis, Kadang ada adem sari. ada semua. Nah iya karena beberapa waktu yang lalu tuh aku sempet pas di Jakarta aku tuh sempet itu Iya, tapi Starling ada di Jogja nggak sih? ada di Ada? di dekat keraton dekat Fredericksburg itu yang sebelah jalan menuju apa itu namanya Taman Pintar tuh kan ada banyak berjajar-jajar. Oh, tapi nggak keliling. Enggak, mangkal. Mangkal kan? Iya benar. Nah, aku juga belinya Starling tuh pas di Jakarta doang. Iya kan? Nah, ternyata penghasilan Starling itu luar biasa sih. Serius? Bayangin, Torabika cappuccino per sasetnya, per satu saset kalau kamu beli sasetan paling 3 ribuan kan. Oke. Dijual 8.000, Pak. Iya kan ada es, air, belum plastiknya. Belum plastiknya, cuman kan Sedotan. itu sudah 50% sendiri margin profitnya lebih kan Bener bahkan. sih. Iya. Tapi coffee shop kan juga segitu. Tapi kan coffee shop membayar listrik, membayar gaji, Iya membayar akamsi, Pajak. pajak. Nah kalau Starling kan bener-bener hanya bermodalkan sepeda dan itu rentengan dan bayangin gini, stoknya bisa dibilang sangat optimal. Karena misalnya ya dia bisa membawa 200 saset kopi ya. Oke. Misalnya nggak terjual pun, selama nggak kadaluarsa kan bisa dijual besok. Oh iya benar. Sementara kalau katakanlah kopi kelilingan atau cilok deh, Ya. kalau nggak habis kejual, masa sih mau dijual besok? Banyak Masa kayaknya. sih? Kayaknya banyak. Ya, tapi kan maksudnya setidaknya kan kalau Starling fresh kan, Ya, tinggal ya. slepet, seduh, kasih. Ya benar Dan sih. stoknya unlimited. Paling Benar. cuman kalau misalnya es batu calling temennya, Sesama Starling sesama Starling gitu. atau nganterin dari warung gitu ya. Kelihatannya kan cuan kan. Kalau coba kamu nonton videonya Asumsi yang bahas Starling, Oke. sehari itu bisa membawa 700.000, 800.000. Itu bisa 24 juta sendiri tuh omset per bulan. Iya ya. Kelihatan kecil kalau dibandingkan coffee shop kan, tapi kan margin profitnya tinggian sana. Bener. Dan pasti ada alasan dong kenapa mereka kelilingan di pinggir jalan terus. Bener. Cuman paling challenge-nya adalah kejar-kejaran sama Pol PP kali ya. Betul, itu dia. Sama ini, beberapa Starling itu bukan punya mereka. Oh, Jadi kan ada juragannya bandarnya. gitu, Oke. benar. Ya sebenarnya sama lah kalau kita ngomongin cilok, kita ngomongin PKL Ya, lain ya, kan ya, juga sebenarnya abang-abang yang dorong itu bukan dia yang jualan kan. Kopi Dia cuma gerobakan juga kan. dia cuma mitra bahkan Ya, kan. ya, ya. Kamu bahkan digaji per komisi, nanti setoran kan. Jadi Starling pun juga kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang katakanlah dapat 800.000, dia masih harus setoran berapa ke juragannya gitu. Tapi ya tetap aja sih. Berarti kalau teman-teman punya modal, mending jadi bikin juragannya. bisnis Starling aja daripada bikin coffee shop. Nah itu dia, makanya sama-sama jualan kopi. Satunya cuman kopi saset murah meriah. Ya. Satunya harus ada seat, harus ada kursi, harus ada interior yang rapi. Benar. Itu pun belum tentu cuan dalam waktu 5 tahun, belum tentu balik modal. Ada yang tutup 2 bulan. Ada banyak. Starling kan ya paling modal berapa sih, modal sepeda dan rentengan, apalagi kalau bisa nyetok banyak, apalagi Iya. kalau bekerja sama dengan sesama Starling kan. Iya benar. Belinya misalnya katakanlah kan pasti lebih Borongan murah lagi, langsung betul, gitu iya. kan, punya gudang gitu. Jadi jangan remehkan pedagang Starling, Ya. karena bisa saja penghasilannya lebih gede daripada gajimu yang cuma UMR Jogja. Ya, karena Starling pakai satelit, guys. Punyanya Elon Musk. Dia ancam mau dibom Iran. Kejauhan mah. Per video ini tayang mungkin sudah dibom. Kamu punya apa lagi? Oh ya, nah ngomongin kopi Starling kan tadi ya kan, berarti kan kopi saset, kopi instan gitu kan ya. Kopi saset bukan kopi asli, itu sebenarnya enggak terlalu benar. Jadi kopi saset itu kopi asli. Saset adalah kemasan pertama. Oke. Jadi kopi-kopi drip bag pun, drip bag itu yang ada kayak saringannya, itu kan Ya, ya. kemasan saset juga kan. Oke. Nah berarti kan itu kan kopi asli. Oke, katakanlah yang kita maksud kopi saset itu kopi instan. Ada perbedaan antara kopi instan dan produk instan rasa kopi. Pakai perisa. Kalau kopi instan itu wajib ada kopinya. Oke. Di komposisi harus ada kopinya meskipun 1%. Jadi nggak harus dominan. Nggak harus dominan. Kita ngomongin es kopi susu gula aren. Yang Oke. dominan apa? Susu dan gula aren kan? Iya, betul. Kopinya paling cuma 10%. Dapat hint ya, hint kopi doang ya. Iya. Ya sebenarnya sama kan. Kalau kita ngomongin
kopi instan rasa-rasa deh gitu. Oke. 3 in 1 kopi instan 3 in 1. Kopi, Creamer. gula dan creamer. Ya. Kemudian protes, kopinya kok cuma dikit lebih banyak creamer sama gulanya? Ya karena kamu belinya kopi 3 in 1. Oke. Sama aja kalau kamu beli es kopi susu gula aren, itu juga 3 in 1. Kopi, susu, gula aren. Bener. Sama es malah. 4 in 1. 4 in 1 ya. Jadi kalau kamu mau kopi instan yang cuma kopi doang, ya belilah kopi instan yang cuma hitam yang tanpa gula. Nah itu 100% kopi. Cuman memang kualitasnya lebih rendah. Nah itu dia. Kualitasnya itu lebih rendah, tapi tetap masih kopi. Nah ada juga minuman rasa kopi, bubuk rasa kopi, yang cuma rasa kopi doang. Tapi nggak bener-bener dari kopi. Nggak ada kopinya. Oh. Jadi sebenarnya itu sudah ada peraturannya kok. Kalau kamu nggak ada kopinya sama sekali, nggak boleh ngomong itu kopi instan. Oke. Harus ngomong ini produk rasa kopi. Tapi kalau ada kopinya meskipun hanya sekian persen, Kamu bisa nyebut itu kopi nyebut instan. kopi instan karena memang ada kopinya. Oke. Jadi ungkapan bahwa kopi instan bukan kopi asli tidak 100% benar. Jadi apa hukumnya coffee shop yang pakai kopi sachet? Ada sih. Ya asalkan dia jual murah. Maksudnya asalkan dia terang-terangan bilang bahwa ini kopi saset, menurut gak masalah. Oh jadi harus terang-terangan. Loh iya dong, ya sama aja kayak kalau misalnya kamu mengklaim ini kopi asli tapi ternyata bukan kopi asli, Iya kan sih, itu pembohongan pembohongan publik juga. publik Kok juga. coffee shop kamu jual kopi saset tidak masalah asalkan kamu ngasih tahu bahwa itu memang kopi saset, itu memang kopi instan menurutku. Emang di Jogja ada yang jual? Sekarang udah upgrade sih.